Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Senin Prapaskah yang keempat pada 28 Maret 2022. Saudara-saudari yang dicintai dan dikasihi Tuhan, realitas hidup akan meninggalkan jejak. Entah dalam situasi sadar atau tidak, jejak itu pasti ada. Jejak hidup seseorang akan menjadi kenangan atau ingatan di masa mendatang. Dan bagi mereka yang mengenang jejak itu, akan membangun disposisi atau sikap tertentu. Bisa menjadi teladan atau inspirasi, sehingga berusaha untuk menghidupkan jejak itu untuk dirinya. Tetapi bisa juga menjadi ingatan untuk mewawaskan diri untuk tidak berada dalam situasi jejak itu. Kita tahu pasti apa maksudnya. Nah, jika itu adalah realitas dari hidup, maka perlu kita sadar mulai mengawali hidup ini untuk berusaha meninggalkan jejak yang baik pastinya, supaya kita menjadi ingatan yang penuh berkat. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita dihadapkan pada sosok Yesus Kristus yang telah meninggalkan jejak untuk kita imani, untuk kita percayai, dan untuk kita ikuti. Jejak-jejak yang ditinggalkan Yesus bagi kita bisa melalui sabda atau perkataan yang penuh kuasa dan menyelamatkan. Bisa lewat tindakan atau perbuatan konkret yang menyembuhkan, yang menggembirakan, yang mengabulkan hal-hal yang dirindukan orang pada masanya. Dan kiranya jejak yang paling tinggi yang harus kita ingat dan renungkan adalah yakni kasihnya akan dunia dan manusia, yakni dengan membuka diri di dalam kerelaan untuk mau menderita sampai wafat di kayu salib. Tentu saja jejak-jejak ini harusnya menjadi jejak yang membuat orang banyak percaya. Dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus datang ke Galilea, mereka menyambutnya. Jejak-jejak yang ditinggalkan Yesus juga harusnya membuat orang menjadi yakin akan keselamatan. Maka orang menempatkan dirinya di dalam situasi keselamatan yang dikehendaki Tuhan. Jejak-jejak yang ditinggalkan Yesus juga harusnya membuat keyakinan untuk kesembuhan banyak hal dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan anak seorang pegawai istana yang sembuh dari sakit karena sabda Tuhan yang penuh kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, jika itulah jejak yang ditinggalkan Tuhan, adakah alasan bagi kita untuk tidak mewujudkan hal itu di dalam hidup kita? Atau sekurang-kurangnya untuk mempertanyakan bahwa Tuhan itu menjadi sumber kebaikan, sumber keselamatan bagi kita bersama. Saya tidak mau mengecilkan iman kita. Tentu kita percaya akan jejak itu. Tentu juga kita berusaha menghidupkan ataupun menghidupi jejak-jejak yang dilakukan oleh Yesus. Tapi baiklah pada masa Prapaskah ini, di mana kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Paskah. Pertanyaannya dan permenungannya adalah, apa manfaat jejak warisan yang telah ditinggalkan Yesus bagi kita? Masihkah kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri? Masihkah kita kurang peduli dengan orang lain? Masihkah hidup kita tidak berarti untuk orang lain? Kiranya ada hal-hal baik
yang harus kita wujudkan sebagai tanda bahwa kita percaya akan jejak yang ditinggalkan Tuhan, sebagai tanda bahwa kita mau menghidupi jejak yang telah dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jaminan bagi kita yang mengikuti, meneladani, dan berusaha menghadirkan apa yang sudah dilakukan Yesus adalah kita semua akan bersatu dengan Dia dalam kemuliaan Allah. Semoga Tuhan menguatkan hidup kita, diri kita untuk berada di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.